Kalau untuk tahun depan masih belum bisa dihitung lah ya. Sementara 42.000, nggak tahu nanti untuk tahun berikutnya bisa kita tambah lagi lebih banyak. Hari lebarannya penyandang disabilitas ini seperti apa ya? Rioyo. Nah, Rioyo kalau kata orang Jawa, bodoh. Kalau Jawa Tengah bodoh, kalau Jawa Timur Rioyo. Hari rayanya saya senang sekali bisa bersama-sama dengan pemangku kepentingan dalam rangka untuk memberikan advokasi, layanan, program-program yang memang sesuai dengan kebutuhan para penyandang disabilitas. Tadi sudah saya sampaikan, hari ini kita sedang konsolidasi data. Saya tadi menghimpun ya, data dari berbagai sumber yang merupakan kompilasi yang dilakukan oleh Komisi Disabilitas Nasional, mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, kemudian juga hal-hal lain yang terkait hak-hak dasar para penyandang disabilitas. Diskusi dengan teman-teman LSM maupun juga organisasi-organisasi penyandang disabilitas dari berbagai ragam, tentu kita memperoleh informasi yang lebih dalam tentang program-program apa yang ke depan kita jadikan prioritas. Setelah itu kita kerjakan secara bersama-sama. Kami Kementerian Sosial, ada Pak Wamen sebelah kanan saya ini, Wakil Mensos, Pak Agus Jabu Priyono, ada Pak Sekjen, Pak Dirjen Rehabilitasi Sosial, ingin menyusun program yang memang merupakan hasil diskusi dengan banyak pihak itu, agar program-program kami nanti betul-betul sesuai kebutuhan, sesuai dengan hal yang memang diharapkan oleh penyandang disabilitas. Itu ya pengantar saya, cukup? Apa meneh? Ya, jadi itu. Kemudian tadi yang kami sampaikan juga jelas ya. Pertama, kita akan menuntaskan konsolidasi data itu. Data ini nanti tentu jadi data tunggal, khusus yang menyangkut soal penyandang disabilitas. By name, by address, sepadan dengan NIK, dengan NIK. Kemudian juga kita harapkan nanti ada profilnya. Kita juga tahu kondisi rumahnya dan seterusnya dan seterusnya. Data itu kemudian kita jadikan pedoman bersama oleh kementerian, lembaga, dan juga pemerintah daerah. Sehingga kita bisa gotong royong untuk melakukan intervensi. Mungkin pusat, Kementerian Sosial, kerjasama dengan provinsi, dengan daerah, dan kementerian lain. Akhirnya kita harapkan nanti hasilnya lebih bisa menjangkau banyak penerima manfaat, tepat sasaran dan efektif. Kemudian setelah itu memang kita sedang merancang untuk menerbitkan kartu penyandang disabilitas. Jadi kartu penyandang disabilitas. Kita akan susun rencana dan kita berikan secara bertahap. Dan dengan kartu itu nanti diharapkan untuk memudahkan layanan. Kita ingin juga bekerja sama dengan banyak pihak, baik pemerintah maupun swasta, untuk secara bertahap bisa merekrut pegawai-pegawai dari teman-teman penyandang disabilitas sesuai dengan kemampuannya, di mana oleh undang-undang diwajibkan 2% untuk instansi pemerintah dan BUMN dan 1% untuk swasta. Itu kira-kira, Mas, Mbak. Cukup ya? Ya. Terkait dengan program makan bergizi gratis di dalam Iya. sambutannya, Bapak kan sudah nyebutin angka. Itu Ya. nanti persebarannya bagaimana? Apakah melibatkan teman-teman dari yayasan panti asuhan disabilitas atau bagaimana? Tergantung situasinya ya. Yang sudah jalan memang dilayani oleh Pokmas. Jadi misalnya ada 4 orang
bergabung dalam kelompok masyarakat, mereka kemudian memasak, ya. Lalu ada yang mengantarkan ke rumahnya masing-masing setiap harinya. Memang masih 42.000, kita harapkan nanti ke depan terus meningkat, dan tentu ini memang masih menyasar yang betul-betul memang membutuhkan bantuan kita. Misalnya untuk lansia itu yang usia 75 tahun ke atas. Jadi memang kita sekali lagi ini menyasar yang memang benar-benar kita anggap membutuhkan dengan kriteria tertentu. Itu ya. Oke, cukuplah saya kira ya. Kalau untuk tahun depan masih belum bisa dihitung lah ya. Sementara 42.000, nggak tahu nanti untuk tahun berikutnya bisa kita tambah lagi lebih banyak, ya. Nah nanti kalau misalnya RPP-nya sudah selesai dan sudah diberlakukan, ya sudah diberlakukan, tentu banyak nanti yang manfaat bisa didapat. Diantaranya misalnya kalau nanti ada naik kendaraan umum bisa ada potongan, gitu misalnya itu ya. Jadi nanti akan ada beberapa manfaat. Tapi sementara ini kita harus terbitkan untuk kita supaya lebih mengenal gitu posisinya, tempatnya, dan bisa dijadikan identitas bagi penyandang disabilitas sebagai bagian dari pendataan kita. Tahun depan, insya Allah mudah-mudahan tahun 2025 ini akan kita coba. Belum. Kita lagi persiapan, mudah-mudahan ada lah, pokoknya secara bertahap. Kita akan sampaikan nanti. Ya, oke, terima kasih Pak Agus, ada tambahan? Terima kasih ya. Ini ya kita sama-sama berbahagia di hari rayanya para penyandang disabilitas. Oh iya, kita serahkan ke polisi ya. Jadi kita mesti bersabar. Kita juga tidak boleh ambil kesimpulan sendiri-sendiri. Kita ikuti proses hukum. Saya percaya polisi akan bekerja secara profesional. Belum saya cek, tapi kita akan coba. Tetapi sekali lagi supaya tidak ada spekulasi, kita serahkan saja ke proses hukum. Kita percayakan kepada polisi, ya. Nah nanti insya Allah dalam waktu dekat Pak Dirjen dengan Komisi Disabilitas Nasional akan berkunjung sana untuk bertemu dengan korban. Kita lihat dulu nanti waktunya ya. Jadi gitu, sementara kita untuk proses hukumnya kita percayakan ke polisi, tapi untuk para korban, para yang mungkin perlu perhatian kita bersama juga. Oke, matur nuwun ya. Yuk. Terima kasih.